Kita berada di ujung bukit kecil. Banyak orang mengira ini bukit Uhud, bukan. Boleh dikatakan bukit dua mata ya. Nah, Jabal Al-Ainain inilah yang disebut Jabal Al-Ainain. Sedangkan bukit Uhud ini yang ada di hadapan kita, yang memanjang dari ujung sana sampai ke ujung situ. Ini perbukitan Uhud. Nah, jadi kalau ada orang menyelenggarakan jenazah kan mendapatkan pahala qirat ya. Satu qirat itu ya sebesar Uhud ini. Besar pahalanya ya. Nah, jadi itulah area bukit ini, itulah bukit Uhud. Sedangkan ini adalah Jabal Al-Ainain. Kemudian setelah peristiwa perang Uhud, nah, setelah peristiwa perang Uhud, Al-Ainain ini berganti nama atau ada punya nama lain. Dan itu yang ma'ruf hari ini, yang disebut Jabal Rumah namanya. Bukit Pemanah. Jadi inilah Bukit Pemanah itu. Mulai dari sana sampai ke sini. Nah, kenapa dinamakan Bukit Pemanah? Karena ketika Nabi SAW menyiapkan pasukan di area ini adalah area medannya. Medan itu dataran, tempat pasukan, kalau sekarang disebut pasukan infanteri, pasukan pejalan kakinya kaum muslimin disiapkan di bawah. Nah, dahulu umat Islam kelemahan di kavaleri. Mereka tidak banyak punya pasukan berkuda dan pasukan beronta. Nah, inilah keunggulan pasukan Makkah nanti. Makkah itu punya pasukan berkuda yang kuat lumayan kalau dibandingkan dengan kaum muslimin. Itu yang dipimpin nanti oleh panglima mereka Khalid ibn al-Walid dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Dan termasuk juga Amr bin al-As waktu itu belum masuk Islam. Nah, jadi ketika Nabi membaca peta kekuatan musuh, maka pasukan berkuda musuh ini berbahaya. Tapi bagaimana menahan lajunya? Maka Nabi dengan strategi beliau ini, kecerdasan panglima. Kalau kita mau tahu, jangan hanya kita sebut Nabi itu kita yakini punya 4 sifat wajib kita imani, kan begitu? Ada amanah, ada fatanah, ada tabligh, ada siddiq. Ketika ditanya seperti apa fatanah Nabi, cerdas Nabi, nah, kita nggak bisa jelaskan kadang. Nah, sebenarnya di sini terlihat fatanah, kecerdasan Nabi. Jadi beliau mengerti betul pasukan begini, pasukan lawan, kondisi kepasukan kita seperti ini. Karena itu beliau tunjuklah 50 pasukan pemanah, beliau pilih. Nah, dipimpin oleh seorang yang paling di antara pasukan pemanah Madinah, di antara yang paling hebat dari kalangan Ansar itu namanya Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair Al-Ausi Al-Ansari. Beliau tunjuk jadi panglima. Bawa 50 pasukan pemanah. Nah, ada 5 taujihat, ada 5 pesan komando Nabi kepada Abdullah bin Jubair dan kepada pasukan pemanah. Yang pertama tentu adalah indahu anna khuyula Quraisy. Tugas kalian adalah menyingkirkan pasukan berkuda Quraisy. Jangan biarkan mereka menghampir masuk ke medan tempur. Itu tugas pertama. Nah, kemudian yang kedua, lana au alaina, kita mau menang atau mau kalah kami di bawah, usbut makanak, engkau tetap di tempat engkau, jangan tinggalkan posisi. Kemudian yang ketiga, jangan biarkan musuh masuk dari belakang kami, min khalfina. Kemudian yang keempat, jangan sampai kalian yang menjadi pintu masuk kekalahan kami. Jadi ada 4 perintah Nabi kepada panglimanya dan didengar oleh anak buahnya. Yang 50 orang itu dengan Abdullah bin Jubair. Nah, perintah yang kelima ini yang sangat tajam kepada seluruhnya. Walau takhtafuna at-tayru yakhtafuna at-tayru. Walaupun kami telah dimakan burung bangkai sekalipun di bawah sana, fala tabrahu makanakum. Jangan kalian tinggalkan posisi kalian. Jadi ada 5 taujihat, 5 arahan yang tegas dari Nabi. Intinya adalah apapun yang terjadi, pasukan pemanah ini memiliki posisi yang strategis, harus dipertahankan. Tidak boleh meninggalkan tempat sampai Nabi mengutus perintah turun baru turun. Nah, ini berhasil. Jadi strategi Nabi sukses.
Sehingga pasukan berkuda Quraisy tidak sempat masuk. Walaupun di situ dipimpin oleh panglima muda mereka, Ikrimah bin Abi Jahal, dengan semangat balas dendamnya karena bapaknya Abu Jahal tewas dalam perang Badar. Nah, ada Khalid ibn al-Walid yang sebelumnya di perang Badar tidak ikut, dan ada Amr bin al-As, ada tokoh-tokoh mereka, tapi tidak bisa masuk ke area medan tempur. Kenapa? Karena kuda-kuda mereka tidak bisa maju, dihalangi oleh hujanan anak panah dari pasukan pemanah. Nah, sampai akhirnya pasukan infanteri dihadapi, yang berjalan kaki berhadapan dengan kaum muslimin, dan kaum muslimin menang. Nah, ketika pasukan Quraisy sudah berlarian meninggalkan medan tempur, nah di sini ada yang mengira peperangan sudah usai. Tapi Ibnu Abbas mengatakan ada sisi lain. Apa itu? Ada yang berteriak, wahai kawan-kawan, rampasan perang tinggal. Apakah kita akan menonton saja? Orang sudah berebut di bawah, apa kita tidak ikut? Ayo kita ikut sama-sama. Jangan melihat, jangan menunggu. Akhirnya karena godaan rampasan, harta juga ini ya, akhirnya mereka turun. Walaupun panglima mereka mengatakan, apakah kalian nasitum? Lupakah kamu sekalian dengan pesan Nabi? Jangan meninggalkan tempat ini. Tetapi rupanya itu tidak berpengaruh. Sehingga turunlah pasukan pemanah dari atas bukit ini ke medan perang. Nah, itulah yang dilihat oleh panglima Quraisy, pasukan berkuda, Khalid ibn al-Walid, Ikrimah bin Abi Jahal. Maka mereka mengambil strategi melingkar. Jadi mereka tidak masuk lewat sini, tapi berputar ke arah sana, ke belakang, dan masuk dari belakang pasukan kaum muslimin yang sedang terlalai karena merasa sudah menang. Nah, disinilah kocar kacir, berguguranlah para sahabat. Berguguran para sahabat, diantaranya adalah paman Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib, yang juga digelar dengan singa Uhud atau Sayyidus Suhada, ya kan? Sayyidus Suhada, panglima para penghulu para orang syahid. Dan juga berguguran sahabat-sahabat yang punya jasa-jasa besar dari kalangan Ansar, dari kalangan Muhajirin. Di antara yang gugur itu adalah Mus'ab bin Umair al-Abdari. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang diutus pertama kali oleh Nabi ke kota Madinah untuk berdakwah, mengajarkan Al-Quranul Karim. Ketika terjadi Bai'at Aqabah yang pertama, mereka minta orang Madinah, utuslah sahabat engkau ya Rasul yang akan mengajarkan kami Al-Quran, yang mengajak orang untuk masuk Islam di kota ini. Itu da'i pertama Rasulullah, dan dialah pemegang bendera pasukan kaum muslimin dalam perang Uhud ini. Gugur, syahid. Dan dia sengaja mendiamkan orang yang datang kepadanya. Kenapa? Karena perawakan tubuhnya mirip dengan Nabi SAW. Mungkin dia memakai penutup kepala, dikira orang dialah Nabi. Ibnu Quma'ah yang melemparkan ketapel batu kepada Nabi sehingga putus ya tali pengikat topi Nabi, dan ada pakunya yang menancap di pipi Nabi, dan gigi Nabi dua ini patah. Di dalam kisahnya seperti itu dalam sejarah yang sahih. Nah Mus'ab bin Umair sengaja menjadikan dirinya tameng Rasul karena perawakannya mirip, dikira orang itu Nabi. Dia diam saja supaya musuh tertuju kepadanya, tangannya putus dan semuanya. Nah, akhirnya dia gugur syahid, dan Rasulullah SAW terjatuh. Nah, ketika Nabi terjatuh itulah berteriaklah Ibnu Quma'ah dan lain-lain mengatakan Muhammad qutil, Muhammad telah terbunuh. Nah, di mendengarkan teriakan itu, sebagian sahabat ada yang sudah kehilangan harapan, sehingga ada yang melepaskan saja senjata mereka. Untuk apa lagi berperang? Nah, untunglah ada paman dari Anas ibn Malik mengatakan, kalau memang Rasulullah gugur, kenapa kalian hidup? Kenapa kalian tidak gugur bersama beliau? Nah, Rasulullah telah menunaikan tugasnya. Tugas kalian untuk mempertahankan apa yang kalian yakini dan imani. Akhirnya bangkit kembali, dan tahu nak wafat dan ibu-ibu. Waktu itu Rasulullah hanya dikelilingi oleh 9 orang sahabat. Seluruh pasukan Quraisy tertuju ke arah beliau. 9 sahabat, 2 dari Muhajirin, 7 dari Ansar. Nah, bagaimana loyalitas orang Ansar yang sulit dicari tandingannya. Apa kata mereka kepada 2 orang kawan mereka dari kalangan Muhajirin? Kalian tinggallah bersama Nabi, biar kami yang menghadapi pasukan musuh. Satu persatu berguguran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, di antara orang-orang yang beriman ada yang membuktikan ma'ahadullah, apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faminhum
man qada nahbah wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu. Coba bayangkan di hadapan mereka kawan mereka syahid, apakah mereka lari? Tidak. Mereka tidak pernah mengganti komitmen mereka. Wa ma baddalu tabdila. Nah, itu komitmen berjuang. Jadi pelajaran di sini apa? Kadang suara kebenaran kalah kadang oleh seruan dunia, harta dan berbagai macam. Pesan Nabi sering kita lupa. Yang kedua, durhaka kepada pesan Nabi itu bahaya. Kalau sekali saja sahabat durhaka, coba lihat. Nah, coba hitung-hitung saja kedurhakaan kita berapa kali kira-kira. Kemudian berikutnya, yang ketiga adalah harus disiplin. Harus punya komitmen yang kokoh. Nah, umat Islam hari ini kehilangan nilai-nilai itu. Ya, mudah-mudahan kita yang sudah sampai ke Uhud bisa memperbarui kembali jati diri kita, kepribadian kita sebagai seorang muslim dan muslimah.